Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababal liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababal liman ittaqa. Ya akramal akramin, ya mujibas sailin, ya arhamar rahimin. Yang kami hormati pimpinan BSMI Sulawesi Tengah beserta segenap anggota BSMI Sulawesi Tengah secara khusus dan anggota BSMI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan secara khusus melalui forum ini, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mujahid di garda terdepan untuk penanganan COVID-19, yang dalam hal ini adalah para dokter yang berada di garda terdepan. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang sudah, ada juga yang masih menunggu, tetapi kondisi yang syahid dan kondisi yang menunggu tetap sama. Wa ma baddalu tabdila. Tidak berubah komitmennya untuk melayani, tidak berubah komitmennya untuk menghadapi, tidak merubah komitmennya untuk berjuang bersama-sama menyelesaikan pandemi ini, insya Allah. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga medis yang berjuang di garda depan, dan dalam hal ini adalah juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat yang tertinggi, dan bersama-sama dengan kita insya Allah kita akan masuk surga bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang asuransi dan investasi, sebenarnya itu adalah dua bab yang sangat besar di dalam fikih muamalah kontemporer, begitu ya. Secara umum misalnya, ketika perbankan itu ada 3 program atau kegiatannya. Pertama adalah pengumpulan dana atau funding, kemudian yang kedua adalah pembiayaan, gitu ya, atau financing, dan yang ketiga adalah jasa. Maka sebenarnya ketika berbicara tentang investasi, atau misalnya dalam pendekatan perbankan syariah namanya pembiayaan, maka itu berbicara tentang bab yang sangat besar dalam investasi dengan beragam akad yang ada di dalamnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan pembahasan tentang asuransi syariah dan konvensional, dan insya Allah akan sedikit menyinggung terkait dengan investasi, sehingga mungkin bisa digali lebih dalam terkait dengan investasi melalui para ustadz atau dai yang lainnya yang secara khusus concern di perbankan syariah. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu kepada asuransi. Baik, secara umum di perbankan syariah itu ada 4 akad besar. Jadi kalau kita mau mengetahui fikih muamalah kontemporer, maka fikih muamalah kontemporer ini hanya akan menggunakan 4 akad ini. Dan 4 akad inilah yang kemudian ada baik di perbankan syariah, baik di lembaga keuangan syariah, baik di lembaga keuangan mikro syariah, baik di koperasi syariah, dan lain sebagainya. Ini 4 akad besar inilah yang kira-kira menaungi
semua fikih muamalah kontemporer yang kita hadapi pada saat ini. Akad yang pertama adalah akad jual beli. Kalau biasa dikenal dengan nama akad tijarah. Nah, di bawahnya ini varian-varian dari akad jual beli inilah yang kemudian berkembang sekali pada saat ini di perbankan syariah, dan rata-rata 75% perbankan syariah itu menggunakan akad jual beli ini. Yang mungkin kita kenal variannya ada yang disebut dengan nama murabahah. Murabahah ini yang paling digunakan dalam proses pembiayaan syariah di perbankan syariah. Ada juga yang kita sebut dengan nama istisna, memesan barang. Atau ada yang juga kemudian kita sebut dengan nama salam. Murabahah, istisna, dan salam ini adalah bagian dari turunan akad tijarah atau akad jual beli. Kemudian yang kedua, akad yang besar adalah akad bagi hasil. Ya. Sebenarnya akad bagi hasil ini juga sempat berkembang di Nusantara, akad bagi hasil ini. Tetapi kemudian lebih berkembang lagi dalam sistem perbankan syariah. Nah, di akad bagi hasil inilah yang kemudian misalnya kita kenal mudharabah, kita kenal musyarakah, kita kenal mudharabah musyarakah, kita kenal musyarakah mutanakisah namanya, dan hal-hal yang lain yang ada di akad bagi hasil. Nah, ketika kita akan berbicara investasi, maka kita akan berbicara secara umum di dalam akad bagi hasil ini. Ya. Ini terkait dengan funding juga, dan terkait juga dengan financing. Biasanya tabungan-tabungan itu menggunakan akad mudharabah ini banyak. Ada juga yang kemudian menggunakan akad wadiah atau titipan biasa tanpa kemudian kita mencari keuntungan atau margin di dalamnya. Yang ketiga adalah akad tabarruk atau akad sosial. Nah, akad tabarruk atau akad sosial inilah yang misalnya kita kenal ada zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Perbankan syariah pada saat ini juga memiliki kewenangan untuk mengelola dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Tetapi proses pengelolaan dan pendistribusiannya itu diberikan kepada BAS, Badan Amil Zakat, atau Lajnah Amil Zakat. Jadi perbankan syariah itu tidak berfungsi sebagai amil, tetapi perbankan bisa mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Atau yang terkait dengan dana-dana sosial, termasuk wakaf, dan itu diatur secara perundang-undangan. Nah, ketika kita berbicara gitu ya, maka kita berbicara tentang akad tabarruk ini atau akad sosial ini. Di dalamnya juga ada asuransi, di dalamnya juga ada al-qardul hasan, di dalamnya juga ada takaful, di dalamnya juga ada hewalah, dan lain sebagainya. Ini ketika kita berbicara tentang akad tabarruk atau akad sosial. Akad yang ketiga yang dipergunakan dalam fikih muamalah kontemporer. Dan akad yang terakhir yang digunakan adalah akad ijarah. Masuk di dalamnya ini adalah ju'alah. Akad ijarah ini secara umum adalah akad sewa menyewa, begitu ya, atau akad pengupahan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengetahui fikih muamalah kontemporer ini berbasis kepada 4 akad ini. Akad jual beli atau akad tijarah, akad bagi hasil, akad tabarruk atau akad sosial, dan kemudian akad ijarah, gitu ya, akad sewa menyewa, atau kemudian disebut dengan pengupahan, ju'alah. Baik. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya. Ini yang membedakan, gitu ya. Kita sudah akan masuk kepada asuransi umum dan kemudian asuransi konvensional. Di atas sebelumnya itu ada definisi terkait dengan asuransi umum. Asuransi umum adalah asuransi syariah, gitu ya, adalah
takmin pertama. Takmin ini dari kata-kata bahasa Arab yang pertama ammana yu'amminu takmin. Jadi takmin ini kalau kita lebih dekatkan pengertiannya kepada bahasa Indonesia, maka memberikan rasa aman. Ya. Kemudian takaful itu adalah menjamin, gitu ya. Dan tadomun maksudnya adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tadomun terhadap Palestina. Maksudnya, kita merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh orang-orang Palestina. Maka semangat asuransi dalam Islam itu ya adalah pertama, semangat untuk memberikan rasa aman kepada nasabah asuransi itu. Rasa aman, kalau misalnya disebutkan di dalam surat Quraisy, ya, ada dua ketakutan besar manusia, ya, ketakutan terhadap kelaparan, gitu ya, dan rasa takut itu sendiri, maksudnya dia tidak memiliki perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya, gitu. Ya, sehingga orang Quraisy itu pada saat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, agar Allah memberikan kecukupan rizki bagi mereka untuk menjamin rasa lapar yang ada di perut dan menjamin keamanan bagi mereka. Keamanan secara pribadi, keamanan secara keluarga, dan keamanan secara komunitas bangsa Arab pada saat itu. Ya, kemudian ada semangat takaful, gitu ya. Semangat takaful saling menjamin antara satu dengan yang lain, gitu ya. Ketika kemudian muhajirin itu melaksanakan hijrah ke Madinah, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang Madinah itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain untuk mereka berikan nafkah, untuk mereka berikan kecukupan, sekalipun mereka itu juga memiliki kebutuhan yang sama dengan orang yang mereka kafalahi. Ya, dengan orang yang mereka jamin itu, yaitu orang-orang muhajirin. Dan ada semangat tadamun, ada semangat kepedulian, gitu ya. Ya. Sebagaimana kepedulian terhadap saudara kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, semangat asuransi syariah itu seperti itu. Ada takmin, ada takaful, ada tadomun. Sehingga proses yang dibuat adalah usaha untuk saling melindungi, gitu ya. Dan yang kedua, usaha untuk saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis bersabda, hadis qudsi, gitu ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba apabila hamba itu terbiasa untuk menolong sesamanya. Jadi semangat asuransi syariah itu adalah semangat untuk memberikan perlindungan, gitu ya, antara para pihak, kemudian memberikan semangat tolong menolong antara satu dengan yang lain dalam bentuk aset atau tabarruk, ya. Memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu. Jadi, dana yang diberikan itu dalam bentuk tabarruk, dalam bentuk seperti kita menghibahkan kepada orang lain. Nah, kita menghibahkan kepada orang lain itu dalam rangka orang lain juga akan memberikan perlindungan kepada kita apabila kita menghadapi sebuah risiko di dalam kehidupan. Nah, inilah definisi asuransi syariah yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional berdasarkan fatwanya. Jadi di dalam perbankan syariah itu
ada yang disebut harmonisasi antara syariah dan hukum positif, gitu ya. Harmonisasi antara syariah dan hukum positif. Terkait dengan syariah, maka rujukannya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan salah satu lembaga di bawah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan terkait dengan hukum positif, maka sandarannya adalah OJK. Dalam hal ini, OJK juga telah mengeluarkan beberapa aturan yang terkait dengan asuransi syariah. Yang kita sebut di sini adalah terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, berbeda dengan pengertian asuransi berdasarkan sistem konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka asuransi itu adalah nasabah membayarkan iuran, gitu ya, membayarkan kewajiban, gitu, kontribusi kepada perusahaan asuransi atau kepada pihak lain, dan kemudian sebagai gantinya maka dia mendapatkan jaminan, gitu ya, atas apa yang kemudian telah ia berikan, ya, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kalau di dalam asuransi syariah tadi, dananya dana tabarruk, seperti seakan-akan dana hibah. Tetapi kalau di dalam asuransi konvensional ini adalah sebuah kewajiban. Ketika dia tidak membayar kewajiban itu, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan, begitu. Nah, inilah bedanya antara syariah dan konvensional. Ketika kita mau membedakan lebih detail dan lebih singkat, maka gambarannya adalah asuransi konvensional itu adalah asuransi yang menggunakan pola transfer risiko. Di dalam slide selanjutnya disebutkan, sementara asuransi syariah itu adalah asuransi untuk berbagi risiko. Ya, sebelumnya asuransi syariah itu adalah asuransi menggunakan pola berbagi risiko. Jadi risiko yang ada ini kita tanggung sama-sama semuanya, gitu ya. Dana tabarruk itu dialokasikan ke satu tempat, dan kemudian dana tabarruk inilah yang kemudian akan dialokasikan bila ada peserta yang mengumpulkan dana tabarruk itu yang menghadapi resiko. Nah, berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional ini bukan berbagi resiko, tetapi resiko itu kita transfer kepada perusahaan asuransi, gitu ya. Kita tidak berbagi resiko dengan perusahaan asuransi, tidak, tetapi kita itu mentransfer resiko itu kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi wajib memberikan perlindungan apabila kita mendapatkan sebuah resiko di dalam kehidupan. Inilah hal yang sangat membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah itu berbagi resiko, dan asuransi konvensional itu transfer of risk, atau kemudian mentransfer resiko. Nah, gambarannya seperti ini. Maksudnya pola pengalihan resiko itu seperti ini, gitu ya. Jadi ada yang namanya tertanggung pertama, ada yang namanya tertanggung kedua, dan kemudian ada yang namanya tertanggung ketiga. Orang yang kemudian sebagai nasabah di perusahaan asuransi. Nah, tertanggung ini kepada perusahaan asuransi, ya, membayar premi. Bayaran premi itu adalah sebagai seakan-akan dia mentransfer resiko, gitu ya, kepada perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi itulah yang kemudian akan menjamin resiko yang kemudian ia hadapi, gitu ya. Nah, bila kemudian terjadi resiko misalnya, maka tertanggung ini akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sesuai dengan polis atau kontrak yang telah dibuat
antara nasabah dan kemudian perusahaan asuransi. Ya, jadi hubungannya seperti ini. Hubungannya antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang terjadi dalam konsep pengalihan risiko. Jadi perusahaan asuransi itu wajib untuk menanggung apa yang kemudian terjadi di dalam nasabah, baik perusahaan asuransi itu untung ataukah perusahaan asuransi itu rugi. Karena resikonya sudah dipindahkan. Jadi mau tidak mau perusahaan asuransi itu harus menjamin apa yang kemudian menjadi kebutuhan nasabah. Nah, berarti pola pengalihan resiko ini, ya, yang pertama adalah pengalihan resiko finansial dari tertanggung kepada penanggung. Dari nasabah ditransfer resikonya kepada perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi di dalam slide selanjutnya itu perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung. Pengalihan dana dari tertanggung kepada penanggung, gitu ya, dibayarkan premi itu, kemudian premi itu sama dengan pendapatan, gitu ya, dan kemudian klaim itu sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Berbeda dengan konsep berbagi risiko atau pendekatan asuransi syariah di dalam tinjauan Islam. Ya, di dalam slide selanjutnya itu kita melihat, gitu ya. Jadi nasabah dipindah slide-nya. Peserta pertama, peserta kedua. Nah, ini dilihat dengan jelas ya. Ada peserta pertama, ada peserta kedua, peserta ketiga memberikan kontribusi. Kontribusi itu ya, kontribusinya dikumpul dalam sebuah tempat pengumpulan dana. Dana itu adalah dana tabarruk. Gitu. Dana tabarruk. Nah, kemudian peserta asuransi syariah itu ke perusahaan syariah memberikan ujroh atau memberikan upah. Kenapa diberikan upah? Karena perusahaan asuransi syariah itu mengelola dana tabarruk yang mereka kumpulkan. Ketika ada 10 orang memberikan dana kepada perusahaan asuransi syariah, nah, perusahaan asuransi syariah ini mengumpulkan dana ini, kemudian mengelolanya. Begitu ya, mengelola dana ini. Sebagai upah dari lelah perusahaan asuransi syariah itu mengelola dana tabarruk, maka peserta memberikan upah kepada perusahaan asuransi syariah. Sekali lagi, kenapa diberikan upah? Karena pengurusan asuransi syariah itu mengelola dana tabarruk. Nah, dana tabarruk yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah ini bisa diinvestasikan. Sehingga dana yang kemudian terkumpul, yang diinvestasikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bisa berkembang nantinya. Gitu ya. Sehingga menghasilkan tambahan bagi peserta yang kemudian mengumpulkan dana tabarruk tersebut dan memberikan tambahan yang mengumpulkan dana tersebut. Begitu. Nanti kita akan jelaskan skemanya secara lebih mendetail bagaimana konsep yang dimaksud. Sehingga pola berbagi resiko itu yang pertama adalah ketika pendekatan asuransi syariah, maka maksudnya berbagi resiko finansial di antara peserta, gitu ya. Ketika kemudian ada keuntungan dibagi bersama-sama, ketika kemudian ada kerugian ditanggung secara bersama-sama. Karena ibaratnya dana yang kita kumpulkan itu adalah dana tabarruk. Kita berikan
secara cuma-cuma. Namun perusahaan syariah yang mengelola dana tabarruk ini kemudian memberikan jaminan kepada kita. Karena kemudian pemberian jaminan kepada kita berdasarkan dana tabarruk, perusahaan asuransi syariah itu mendapatkan upah yang menghidupkan perusahaan asuransi syariah. Nah, yang kedua, di dalam slide selanjutnya gitu ya, perusahaan asuransi bertindak sebagai operator atau admin saja gitu ya. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian bersifat sebagai penjamin atau penanggung sebagaimana di asuransi konvensional. Tidak, gitu ya. Perusahaan asuransi syariah itu hanya operator saja, hanya admin untuk pengelola dana nasabah yang telah diberikan dalam bentuk tabarruk. Ya. Prosesnya adalah pengumpulan dana, gitu ya. Kemudian perusahaan asuransi syariah itu mendapatkan keuntungan, gitu ya, dari ujroh, upah yang diberikan oleh nasabah. Nah, bedanya klaim itu bukan pendapatan, sifatnya tabarruk sekali lagi. Ini yang membedakan. Sifat lebih kepada sifat sosial. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua akad besar ya yang ada di dalam skema asuransi syariah. Di dalam slide selanjutnya. Pertama, akad yang terjadi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi itu ya pertama disebut dengan nama akad tabarruk gitu ya. Karena seakan-akan nasabah itu menghibahkan dana kepada perusahaan asuransi dan dana itu tujuannya non komersial dengan berapa persen misalnya, tidak ada di dalam asuransi syariah. Nah, dana yang diserahkan oleh peserta ini dikumpulkan di satu tempat, begitu. Aduh. Afwan, tadi saya sempat hilang. Bisa dilanjutkan ini, jelas? Bisa, Ustaz. Halo? Jelas. Ya, bisa dilanjutkan? Jelas. Ustaz? Jelas suaranya, jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Tidak terdengar, sekarang tidak terdengar. Ya pun Ustaz, bisa dilanjutkan. Suaranya terdengar kok tadi. Masya Allah. Signal. Baik. Selanjutnya, jelas ini ya? Jelas? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jelas. Nah, dari nasabah kepada perusahaan asuransi syariah, akadnya adalah akad tabarruk. Setelah dana ini dikumpulkan oleh nasabah, maka perusahaan asuransi syariah akan mengembangkan dana yang terkumpul ini. Gitu. Nah, ketika kemudian mengembangkan dana yang terkumpul ini oleh perusahaan asuransi syariah, maka tujuannya sudah tujuan komersial, gitu ya, mencari keuntungan agar diberikan kepada perusahaan asuransi syariah dan juga kemudian di-sharing kepada nasabah, gitu ya. Maka dalam mengembangkan dana yang telah dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah, akadnya menggunakan akad wakalah bil ujroh,
Maksudnya seakan-akan nasabah ini mewakilkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengembangkan dananya. Nah, dalam proses pewakilan nasabah kepada perusahaan asuransi syariah, maka perusahaan asuransi syariah itu berhak mendapatkan upah atas kerja kerasnya untuk mengembangkan dana nasabah. Atau menggunakan konsep mudharabah gitu ya, dikembangkan berdasarkan konsep mudharabah. Dalam hal ini ketika mudharabah, maka perusahaan asuransi syariah itu bertindak sebagai sohibul mal, pemilik harta. Dan kemudian pihak lain yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah itu disebut dengan nama mudharib atau mudharabah mustarakah. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal bekerja sama dengan orang lain juga pemilik modal, dan orang lain itu juga bertindak sebagai orang yang mengerjakan pengembangan dana-dana yang telah disertorkan oleh perusahaan asuransi syariah. Nah, makanya coba kita lihat skema gitu ya yang ada gitu dalam slide selanjutnya gitu ya. Pertama, peserta. Peserta ini memberikan kontribusi kepada perusahaan asuransi syariah. Begitu ya. Dalam bentuk iuran tabarruk gitu ya. Serta nantinya akan mendapatkan kemanfaatan, ada penyisihan teknis, ada surplus yang kemudian didapatkan dari investasi yang dilakukan dan kemudian hasil investasi. Nah, semuanya ini terkumpul namanya dana tabarruk, gitu ya. Dana tabarruk ini adalah oleh peserta. Iuran tabarruk ini juga bisa dimanfaatkan oleh peserta yang memberikan iuran itu, gitu ya. Ketika misalnya dia mau mengklaim, begitu ya. Nah, ini kan manfaat diberikan kepada peserta. Tetapi manfaat itu diambil dari apa? Dari dana tabarruk yang dikumpulkan oleh peserta. Kemudian nanti ada penyisihan teknis tetap dikumpulkan di dana tabarruk. Ada juga surplus underwriting, itu juga dikumpulkan di dana tabarruk, dan tadi perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana tabarruk itu kepada pihak lain, ketika mendapatkan keuntungan, maka dikumpulkan kembali di dalam dana tabarruk ini. Sehingga dana tabarruk itu bisa berkembang. Dan kemudian perkembangan dana tabarruk itu memberikan manfaat kepada peserta. Nah, apa yang didapat oleh perusahaan asuransi syariah terkait dengan apa yang telah diberikan oleh peserta dalam bentuk dana tabarruk? Nah, pertama ya, karena tadi saya jelaskan bahwa peserta mengeluarkan dana tabarruk, dan karena perusahaan mengelola dana tabarruk itu, maka peserta memberikan ujroh, upah kepada perusahaan asuransi syariah, gitu ya. Kemudian menggunakan Qard ini kan istilahnya bantuan yang diberikan cuma-cuma, begitu ya. Bantuan yang diberikan cuma-cuma, maksudnya adalah ketika dana tabarruk itu diberikan kepada perusahaan, ibarat nasabah itu meminjamkan dananya kepada perusahaan, gitu ya. Namun di sisi ini perusahaan harus mengembangkan dana tersebut. Kemudian perusahaan mendapatkan bagi hasil surplus, ya. Kemudian bagi hasil investasi ketika dana itu diinvestasikan, kemudian perusahaan juga mendapatkan biaya operasional dari investasi yang telah diberikan, gitu ya. Nah, hasil investasi ini menggunakan akad mudharabah. Nah, di sini lihat ya, ada investasi peserta, ada hasil investasi, ada manfaat
atau penarikan investasi. Nah, semuanya manfaat investasi peserta, hasil investasi dan manfaat atau penarikan investasi akan diberikan secara langsung kepada peserta. Selain dana tabarruk ya, yang diberikan sebelumnya yang kemudian bisa diambil manfaatnya. Nah, kira-kira seperti itulah skemanya yang ada, begitu ya. Maka secara umum perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional bisa kita lihat di slide selanjutnya, gitu ya. Sifat bisnis, asuransi syariah itu penyebaran resiko dan asuransi konvensional itu pengalihan. Tanggung jawab dan intensi pemegang polis atau peserta. Peserta di dalam asuransi syariah menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling tolong-menolong, gitu ya. Dan sisanya dalam bentuk ujroh. Kalau di dalam asuransi konvensional, pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan jiwa. Jadi dia bukan bertabarruk, bukan memberikan hibah, tidak. Tetapi dia berkewajiban untuk kemudian membayar sebagai bentuk dia kemudian mendapatkan perlindungan atau jaminan. Selanjutnya, di dalam akad selanjutnya, dana tabarruk dan dana investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad perjanjian. Jadi, dana itu milik peserta. Tidak berubah, begitu. Peserta hanya ketika kemudian memberikan dana ini kepada perusahaan asuransi syariah dalam bentuk al-qard al-hasan. Dan perusahaan asuransi syariah wajib menjaga amanah itu, ya. Minimal biayanya atau dananya tidak berkurang atau dikembangkan, gitu ya. Nah, sesuai dengan akad dan perjanjian. Sementara kalau di asuransi konvensional, dana premi yang diserahkan oleh peserta itu menjadi milik perusahaan, bukan kemudian menjadi milik peserta, sehingga kita transfer. Tapi kalau di dalam asuransi syariah ada semangat takaful, torang bakumpul doi, gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan, baru torang kasih kepada yang membutuhkan, sambil doi itu dikembangkan. Hak atas surplus underwriting, hak seluruh peserta dan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan peserta. Jadi ketika kemudian ada surplus underwriting atau kemudian ada hasil investasi, gitu ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, maka itu menjadi hak perusahaan, bukan menjadi hak peserta. Keuntungan itu dibagi untuk perusahaan saja. Sebab peserta telah diberikan apa? Telah diberikan pembayaran atas klaim yang kemudian diajukan berdasarkan polis. Sehingga dana peserta itu tidak akan berkembang atau itu saja. Sementara di asuransi syariah, ketika kemudian maju dan besar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, di dalam asuransi syariah, pengelolaan dana tabarruk itu tidak boleh menggunakan riba, maisir, atau kemudian gharar, dan kalau misalnya di dalam asuransi konvensional, berarti secara umum bisa dilaksanakan semuanya. Baik. Nah, jadi asuransi syariah itu di dalam slide selanjutnya, gitu ya, adalah tolong-menolong. Ini harus diingat, tolong-menolong dan saling menanggung. Gitu. Semangatnya itu. Ketika hilang semangat itu, maka itu bukan lagi menggunakan konsep syariah di dalam pengelolaan asuransi. Ini karakteristik utamanya asuransi syariah. Ketika ada karakteristik ini, maka inilah asuransi syariah yang benar. Gitu ya. Yang kedua adalah kontribusi peserta dalam bentuk dana tabarruk. Perusahaan, gitu ya, perusahaan tidak memiliki dana tabarruk itu, tidak. Tetapi perusahaan asuransi syariah hanya mengelola dana tabarruk sebagai admin. Nah, dalam pengelolaannya ya, tidak boleh riba. Bertambah
sesuai yang tidak syar'i. Tidak boleh gharar. Ada hal-hal yang kurang jelas di dalam kita mengelola dana tabarruk itu. Tidak boleh. Semuanya harus jelas. Akadnya apa, hitam di atas putih, dan lain sebagainya. Tidak boleh maisir. Maisir itu untung-untungan atau gambling begitu misalnya. Kalau saya lihat menginvestasikan dana ini ke bisnis ini, insya Allah menguntungkan gitu ya. Maka sebenarnya yang terpenting juga disebut dengan nama dirasatul jadwa atau studi lapangan yang komprehensif ya terhadap orang yang kemudian akan kita mudharabah atau mudharabah mustarokah. Kemudian tidak berbuat maksiat gitu ya. Kemudian objek yang menjadi investasi itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Misalnya investasi untuk tempat prostitusi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dibolehkan gitu ya. Nah, yang paling penting dan terkadang lupa itu adalah ruh muamalah syariah yang menjiwai seluruh proses muamalah di dalam Islam. Gitu ya. Yang pertama, terpenuhinya konsep keadilan. Betul-betul adil ya di dalam pelaksanaan semua proses di dalam asuransi syariah. Yang kedua, amanah. Begitu ya. Sehingga dana nasabah yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah itu mampu dikembangkan oleh perusahaan itu. Nah, konsep amanah inilah yang menjamin ya nasabah untuk memberikan dananya kepada perusahaan asuransi syariah. Tawazun, keseimbangan, gitu ya, seimbang, gitu ya. Mana yang kemudian menjadi hak dan mana juga yang kemudian menjadi kewajiban kita. Berdasarkan prinsip maslahat. Maslahat itu maksudnya betul-betul ada sebuah kebaikan atau ada sebuah pemanfaatan yang dirasakan. Baik oleh nasabah maupun oleh perusahaan asuransi syariah dan kemudian syumul, yaitu menyeluruh, mencakup berbagai seginya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akad yang digunakan di dalam perusahaan asuransi syariah itu biasanya 2, gitu ya. Di dalam slide selanjutnya itu disebutkan, yang pertama, produk yang terkait dengan saving, kita menyetorkan dana tabarruk kita. Dan seperti kita menabung, gitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan nama produk saving. Jadi pertama ya kontribusi nasabah gitu ya yang diberikan itu 3 gitu ya. Pertama dana tabarruk. Dana tabarruk itu juga berubah sama fungsinya menjadi dana simpanan. Seperti kayak kita menabung di bank. Kemudian kontribusi peserta itu gitu ya juga dalam bentuk ujroh. Nah, tabungan dan tabarruk ini menjadi apa? Menjadi tabungan nasabah. Nah, tabungan nasabah ini bisa diinvestasikan. Gitu ya. Tabungan nasabah ini bisa diinvestasikan. Nah, dana yang kemudian diinvestasikan ini gitu ya, pemegang sahamnya adalah perusahaan asuransi syariah. Sehingga perusahaan asuransi syariah itu mendapatkan ujroh, mendapatkan bagi hasil, dan mendapatkan surplus underwriting. Nah, ujroh, bagi hasil, dan kemudian surplus underwriting inilah yang kemudian menjadi pendapatan perusahaan. Perusahaan juga akan kemudian memberikan operasional buat karyawannya berdasarkan hasil ini. Ujroh bagi hasil dan surplus. Kemudian setelah dikurangi biaya operasional, bila kemudian ada sisa, maka itulah yang kemudian menjadi keuntungan perusahaan. Nah, sementara
dana nasabah itu ya, tabungan nasabah ini dalam bentuk tabungan itu nanti akan dibayarkan kepada peserta. Dibayarkan kepada nasabah. Nah, kemudian nasabah juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, gitu ya. Surplus underwriting ini perusahaan masuk ya ke dana perusahaan, kemudian masuk ke dana tabarruk ya, dana tabarruk yang telah diberikan oleh nasabah itu tadi, begitu, dan kemudian akan diberikan kepada nasabah yang ditambahkan ke dalam tabungannya, gitu ya. Jadi produk saving ini tabungan bertambah milik nasabah sebagai hasil investasi yang menjadi hak nasabah, dan produk saving ini juga dana tabarruk itu bertambah sebagai hasil dari surplus underwriting atau dari hasil investasi. Gitu. Kemudian perusahaan gitu mendapatkan ujroh, mendapatkan bagi hasil, dan kemudian mendapatkan surplus dari surplus underwriting itu. Nah, yang kedua yang biasa digunakan adalah produk non-saving. Di dalam akad selanjutnya itu, di dalam slide selanjutnya, ya, produk non-saving, gitu. Slide yang terakhir. Nah, kalau produk non-saving ini berarti bentuknya hanyalah sekedar bukan tabungan lagi, tapi bentuknya asuransi syariah yang murni, yaitu bentuk tabarruk, kemudian ujroh. Ya, ujroh dan tabarruk ini total dana tabarruk nasabah diinvestasikan, seperti tadi ya, diinvestasikan. Kemudian nanti ujung-ujungnya yang membedakan adalah nasabah hanya kemudian akan mendapatkan pendapatan dana tabarruk yang bertambah, begitu. Bukan pendapatan dana tabungan yang bertambah karena sifatnya hanya sekedar tabarruk. Dan proses yang lain adalah proses yang sama. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti inilah yang terkait dengan asuransi syariah secara umum dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Saya sudah berbicara sekitar 50 menit gitu ya. 10 menit lagi mungkin bisa ditutup slide-nya, Pak Host. Nah, kita akan berbicara tentang investasi, gitu ya. Sedikit banyak kita mau menyinggung tentang investasi, walaupun investasi ini adalah satu ruang lingkup yang sangat besar di dalam fikih muamalah kontemporer, begitu ya. Tapi saya hanya ingin menjelaskan pedomannya dan akad-akad yang digunakan di dalam investasi. Selanjutnya bisa kembangkan di dalam dialog. Saya bisa share screen atau tidak bisa? Bisa, Baik. Ustadz, bisa. Oh ya, bisa ya. Minta tolong di ini biar saya nanti share screen. Bisa, Ustadz, bisa semua. Sudah bisa ya? Oh Bisa, ya, bisa. Ya. Sudah jelas ini ya? Jelas ya screen-nya ya? Ini yang muncul, Baik. Ya sudah, Ustadz. Produk dasar penyaluran dana ya? Ya. Nah, jadi di dalam perbankan syariah itu produk dasar penyaluran dana ini ada 4, gitu ya. Ada investasi, ada modal kerja, ada konsumsi, dan ada jasa. Jasa itu maksudnya jasa perbankan syariah. Nah, kita berbicara tentang investasi. Ya. Jadi produk dasar penyaluran dana yang terkait dengan investasi. Yang pertama yang bisa digunakan di dalam
perbankan syariah atau fikih muamalah syariah secara umum, yaitu menggunakan akad murabahah. Akad murabahah ini adalah turunan dari yang saya sebutkan tadi ya, akad jual beli. Ya, jual beli. Jadi murabahah ini begini. Kita membeli motor dari, kemudian motor itu kita jual kepada nasabah. Tetapi saat menjual kepada nasabah, kita menyebutkan harga pokoknya dan harga untung yang akan kita ambil. Nah, itulah yang disebut dengan nama murabahah. Nah, perkembangan murabahah ini itu ada yang menggunakan wakalah, ada yang menggunakan tidak. Ada yang menggunakan perwakilan, ada yang menggunakan tidak. Kalau tidak menggunakan perwakilan, maka kita harus membeli barang itu dulu. Baru kemudian, setelah barang itu menjadi milik kita secara utuh, baru kemudian kita menjual kepada orang lain. Dalam hal ini, perbankan syariah membeli barang itu dari supplier dulu. Kemudian setelah itu, perbankan syariah menjual kepada nasabah. Dan setelah itu nasabah membayar cicilan hasil jualan itu kepada perbankan, gitu ya. Jadi dibayar bukan bunga, tidak, tapi dibayar itu berdasarkan kesepakatan harga yang telah diberikan kepada bank, dan harga itu ditambah dari harga jual karena bank telah membeli terlebih dahulu kepada supplier. Atau menggunakan wakalah, perwakilan. Jadi bank sudah membayar kepada supplier, tetapi nasabah diberikan akad perwakilan untuk mengambil barang tersebut kepada supplier. Nah, berarti bertambah besar dong harganya. Iya, sebagai contoh. Di warung eceran, itu ya, 4.000 misalnya. Beli aqua di hotel 10.000. Beli aqua di pesawat bisa 20.000, 30.000. Gitu. Nah, kok kita mau membeli? Kan karena kita ridho. Innamal bai'u antaurodin, sesungguhnya jual beli itu dari apa? Dari keridoan. Nah, misalnya, bahwa bapak dan ibu-ibu dokter serta tenaga kesehatan punya uang, gitu ya, mau bantu saudaranya. Ada saudaranya yang mau pengen punya motor. Tapi dia tidak punya uang tunai. Dia hanya bisa mencicil. Nah, kita sampaikan kepada beliau, baik, saya belikan ngana motor. Saya belikan kamu motor dari supplier. Tetapi saya jual kepada kamu, harganya lebih, karena untung buat saya. Karena keuntungan buat saya. Nah, kemudian harga lebih ini kamu cicil selama 12 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan nama murabahah. Gitu ya. Nah, musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah itu maksudnya keterlibatan. Musyarakah itu bersama-sama. Maksudnya begini. Ada pemilik harta dan ada pengelola. Begitu ya. Kalau di mudharabah, pemilik harta ini hanya memberikan harta dalam bentuk modal. Kemudian pengelola ini yang kemudian mengelola modalnya itu. Setelah itu kemudian nanti dibagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Tetapi pengelola ini tidak memiliki modal. Yang memiliki modal hanya pemilik modal atau pemilik harta. Ini yang disebut dengan nama mudharabah. Sebagai contoh, kita memberikan dana ke bank. Dana kita itu dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Gitu. Maka dana yang diberikan kepada bank itu adalah seakan-akan kita ini memiliki harta dan meminta kepada bank untuk mengelola harta kita itu. Dengan bentuk investasi yang bisa dikelola oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, beda dengan musyarakah. Musyarakah itu adalah ada dua orang, gitu ya, masing-masing memiliki harta dan masing-masing mengelola. Atau bisa jadi ada satu orang pemilik modal, ada satu orang pengelola,
tetapi pengelola ini juga menyertakan hartanya di dalam, sehingga mereka bersama-sama terlibat di dalam kepemilikan modal. Nah, itu yang disebut dengan nama musyarakah. Jadi misalnya bank, ya, kita memberikan tabungan kepada bank, gitu ya. Kita mengikutkan modal kita kepada bank. Kemudian bank menambah modal itu, dan dari modal itu kemudian bank mengelolanya, menginvestasikannya, gitu ya, kepada pihak yang lain. Nah, itu yang disebut dengan nama musyarakah. Nah, ada yang disebut dengan nama MMQ, musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu adalah pemilik modal dengan pengelola. Pengelola ini juga memberikan modalnya, gitu ya, kepada pemilik modal. Nah, kemudian seiring waktu dia mengurangi kewajibannya kepada pemilik modal, gitu ya, sehingga semakin lama akan berkurang kewajibannya, gitu. Nah, itu yang disebut dengan nama musyarakah mutanakisah. Ada yang juga disebut dengan nama ijarah muntahiyah bitamlik. Misalnya begini, kita punya rumah KPR, gitu kan, yang kita cicil ke bank syariah, gitu ya. Nah, cicilan ini, gitu ya, adalah kita membayar apa? Sewa kepada bank. Tetapi sewa kepada bank ini dikonversi terhadap kepemilikan kita. Sehingga ketika setelah selesai hasil sewa itu kepada bank, rumah ini kemudian menjadi milik kita. Akadnya adalah akad sewa. Nah, sementara kalau akad sewa murni itu tidak kita miliki. Kan kita hanya menyewa. Ketika menyewa rumah 10 tahun, rumah itu tidak kita miliki. Tapi berbeda dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Kita menyewa, gitu ya, kepada bank sambil kita menyaur, begitu ya. Ibarat kita itu membayar sedikit demi sedikit kewajiban kita dari hasil sewa itu. Sehingga ketika kewajiban itu selesai, rumah itu menjadi milik kita. Sekalipun akadnya adalah akad sewa menyewa. Dan yang terakhir yang bisa digunakan dalam investasi adalah istisna. Istisna ini ibarat terkait dengan proyek misalnya, gitu ya. Kita membutuhkan alat berat misalnya, nah itu bisa bekerja sama dengan bank dan supplier untuk kemudian meminjamkan alat berat itu untuk keperluan proyek kita. Nah, kira-kira ini akad-akad yang bisa digunakan dalam tinjauan syariah terkait dengan produk investasi. Sementara secara umum di bank konvensional, maka itu adalah kredit, begitu ya. Secara umum itu adalah kredit dan bukan menggunakan akad-akad yang ada. Nah, perbedaan secara umum perbankan syariah dan perbankan konvensional itu pertama adalah akad, begitu ya. Ya, sebab akad itu yang kemudian menjamin kesyariahan dan tidaknya, gitu ya. Menjamin kesyariahan dan tidaknya. Ada sebuah kaidah al-aslu fil uqud bil maqasid bil alfaz wal mabani la bil al maqasid wal ma'ani. Asalnya di dalam akad itu adalah penamaan akad itu. Ya, akadnya apa? Itulah yang kemudian menjamin kesyariahan akad itu. Tapi di sisi lain, setelah kemudian ada akad, maka isinya juga. Sehingga kaidah yang tadi itu dirubah, al-aslu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Asalnya dalam akad itu adalah kandungannya, gitu ya. Kemudian bukan hanya terkait sekedar penamaannya. Nah, investasi semuanya ini murabahah, musyarakah, mudharabah, musyarakah mutanakis, MBT, istisna juga harus berdasarkan tadi prinsip adalah, prinsip amanah, prinsip tawazun, prinsip syumul, begitu ya. Dan kemudian tidak ada maisir, hal-hal yang membahayakan di dalamnya, hal-hal yang dilarang, riba, gharar, maisir, ihtikar, dan lain sebagainya.
Nah, baik, kira-kira itulah yang secara umum terkait dengan investasi. Nanti mungkin bisa didalami oleh yang lain dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Saya kembalikan kepada host. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya yang luar biasa. Alhamdulillah ini sudah banyak masuk pertanyaan ya di kolom chat. Saya coba untuk membacakan ya satu persatu. Pertama dari Aisyah. Assalamualaikum, saya Aisyah ingin bertanya. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai skeptisme masyarakat terhadap konotasi syariah di Indonesia? Selama ini anggapan ekonomi syariah hanya menjadi utopia karena sistem sentral tetap dipegang oleh bank konvensional. Atau dalam kata lain, bank syariah tetap menginduk kepada bank konvensional. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, lanjut. Ada lagi? Oh, langsung dijawab ya? Langsung dijawab ya? Langsung aja Ustaz. Ya, baik. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segenap kebenarannya, begitu ya. Memang begini. Ini adalah perkembangan dari perdebatan atau masalah-masalah khilafiyah yang ada di fikih. Gitu ya. Dan tidak akan pernah selesai. Gitu ya. Sehingga tugas kita adalah kita berpegang kepada apa yang disampaikan oleh jumhur ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittabi'u as-sawad al-a'zam." Ikutilah yang mayoritas, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "La tajtami ummati ala dolalah." Umatku tidak akan pernah berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang sesat. Sehingga mayoritas umat atau jumhur ulama itu akan membicarakan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang sesat. Nah, bisa jadi yang tidak ikut mayoritas itu yang justru berbicara tentang kesesatan. Dan bisa jadi yang tidak ikut mayoritas itulah yang kita tidak diminta untuk mengikutinya. Sebab yang kita diminta untuk mengikutinya adalah ittabi'u as-sawad al-azam. Ikutilah pendapat yang mayoritas. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh HP. Ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum gitu ya, ada 3 mazhab yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Gitu ya. Pertama, mazhab tekstual. Mazhab tekstual itu pokoknya hanya berkutat di nas saja, gitu. Apa yang disebut di dalam nas, itulah yang kemudian diikut. Mazhab tekstual ini pernah berkembang dan mencapai puncaknya di Andalusia, gitu ya, oleh yang disebut dengan nama mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri. Bahkan mazhab Zohiri itu menentang kias. Tidak boleh ada kias. Menyerupakan sesuatu yang tidak ada hukumnya kepada sesuatu yang ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Tidak boleh. Karena kias itu berarti bertentangan dengan nas. Ini mazhab tekstual. Dan sampai sekarang, mazhab tekstual itu masih berkembang. Sekalipun kadang terjadi kontra di antara mereka sendiri terkait dengan mazhab tekstual, gitu ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan onta, tapi sekarang onta itu bukan lagi sebagai kendaraan, tetapi onta itu justru sebagai hiburan, misalnya pacu onta, atau onta itu sebagai konsumsi, gitu ya. Sementara Rasulullah pada saat itu onta menjadi kendaraan. Ini mazhab tekstual. Nah, mazhab tekstual ini yang biasanya skeptis terhadap perbankan syariah, gitu ya. Dan mereka kemudian mengatakan biasanya begini, yang kemudian betul-betul menerapkan konsep syariah murni hanyalah Bank Rojhi misalnya, bank yang kemudian ada di Saudi Arabia. Padahal sebenarnya konsep syariah dalam muamalah itu sudah ada dewannya secara nasional, gitu ya, yang berisi para ulama, dan dewan itulah yang kemudian memutuskan, gitu ya, dan itu menjadi sandaran ya bagi
aktivitas perbankan syariah di seluruh dunia Islam. Gitu ya. Ada yang disebut dengan nama al-mi'yar syar'i atau ukuran-ukuran syariah yang ada di dalam perbankan yang tidak bisa dilanggar. Gitu. Nah, kita di Indonesia juga sudah ada Dewan Syariah Nasional, begitu ya, yang kemudian berkutat secara umum di dalam masalah perbankan syariah ini. Dan Dewan Syariah Nasional itu juga punya manhaj, ya, punya manhaj yang manhaj inilah yang digunakan dalam perbankan syariah dan hal-hal yang terkait dengan muamalah syariah. Yang apabila kita tidak mengerti manhaj tersebut dan tekstual, maka akan terjadi kontraproduktif dengan yang tekstual. Sementara ada mazhab lain yang mazhab hanya memperhatikan maslahat saja. Sebab memperhatikan maslahat itu adalah juga bagian dari kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan aina ma tujad al-maslahat masyarullah. Di mana kamu mendapatkan maslahat, manfaat dan kebaikan, maka sebenarnya disitulah kamu sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka berlandaskan misalnya tangan pencuri itu disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum bima kasabat nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan apabila telah mencapai hak untuk dipotong, potong tangannya. Jazaan bima kasabat, balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya mazhab yang memperhatikan masalah ini apabila tidak diberikan koridor yang liberal, ya, akan berujung kepada sekuler, sehingga ayat juga bisa diotak-atik dalam kerangka maslahat. Nah, yang ketiga adalah mazhab wasati, mazhab tengah-tengah yang kemudian mengambil teks, gitu ya, tapi juga mengambil konteks, digabungkan. Ya, internasional yang menghasilkan al-mi'yar asy-syar'i atau al-ma'ayir asy-syariah, ukuran dan nilai-nilai syariat yang dipakai dalam fikih muamalah kontemporer. Nah, inilah yang kemudian diterapkan di dalam perbankan syariah di Indonesia. Dan saya bisa menjamin begitu ya, bahwa saat ini perbankan syariah itu sudah murni. Sebab keterkaitannya dengan bank sentral saat ini, OJK juga telah mengeluarkan aturan keterkaitan dengan bank sentral itu menggunakan prinsip syariat. Gitu ya. Jadi, selama ini kan yang dikeluhkan, oke, kalau misalnya kita dengan bank syariah itu bisa syariah murni secara 100%. Tetapi antara bank syariah dengan bank sentral, BI misalnya, itu keterkaitannya masih keterkaitan konvensional. Jangan lupa, di BI sekarang ini juga sudah ada menggunakan konsep syariah dalam keterkaitannya dengan bank syariah. Sehingga konsep muamalah bank syariah saat ini sudah bisa dikatakan murni 100%. Gitu ya, akad-akad yang ada, baik akad antara nasabah dengan bank syariah maupun akad antara bank syariah dengan bank sentral. Gitu. Sudah dibuat sedemikian rupa sehingga konsepnya adalah konsep syariah 100%. Itulah sebabnya di setiap perbankan syariah itu sebagai syarat kelengkapan untuk mendirikan perbankan syariah ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini sebagai wakil dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk melihat keberlangsungan bank, produk bank, kegiatan bank, dan jasa bank, apakah telah sesuai dengan syariat atau tidak. Apabila kemudian Dewan Pengawas Syariah melihat bahwa bank itu tidak sesuai dengan syariah, izin bank syariah itu bisa dicabut. Begitu. Sehingga telah dibuat sekian rupa pada saat ini, produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan nilai-nilai syariah dan diberikan pengawasan yang sangat ketat karena ada DPS dan pola muamalah dengan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia juga telah dibuat pola muamalah secara akad-akad syariah. Baik, ini yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan skeptis terhadap perbankan syariah. Baik,
Jazakallah khair Ustadz. Ini saya pertanyaannya dari Ashadi. Assalamualaikum. Nampaknya asuransi syariah ini mirip dengan sistem koperasi. Atau adakah beda dari sistem koperasi dengan syariah, asuransi syariah ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, baik. Beda ya antara asuransi dan koperasi, begitu ya. Sekalipun begini, secara akad itu bisa jadi koperasi akan menggunakan akad wakalah bil ujroh, ya. Sebab akad wakalah bil ujroh ini, akad wakalah bil ujroh itu akad yang bisa digunakan di asuransi syariah, bisa digunakan di koperasi, dan bisa kemudian digunakan di perbankan syariah. Bedanya apa? Yang pertama, asuransi syariah itu adanya ya mencantolnya itu bergabung di perbankan syariah, gitu ya. Sementara koperasi syariah itu bergabungnya di Kementerian Koperasi, gitu. Jadi ketika kita mengajukan laporannya satu ke OJK dan satu ke koperasi ke Kementerian Koperasi. Itu yang pertama, begitu ya. Kemudian yang kedua, memang seperti sistem koperasi, gitu ya. Jadi nasabah itu menyetorkan kewajibannya, begitu ya, kepada koperasi. Tapi bedanya adalah akad penyetoran nasabah koperasi itu sifatnya wajib karena iuran, gitu ya. Sementara akad penyetoran nasabah ke asuransi sifatnya tabarruk. Akadnya adalah akad tabarruk. Sekalipun setelah itu, ini baik koperasi maupun asuransi syariah maupun perbankan syariah rata-rata modelnya sama, gitu ya. Rata-rata modelnya sama yang digunakan untuk kepentingan investasi secara umum. Nah, kemudian di koperasi itu ada rapat tahunan, gitu ya. Rapat tahunan yang harus dihadiri oleh semuanya. Itu rapat tahunan di koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Tapi itu tidak berlaku di perusahaan asuransi, di dalam asuransi syariah, begitu. Nah, sekalipun tadi kan saya sebutkan, begitu ya, baik produk saving ataupun produk non saving, akad yang dipakai adalah akad wakalah bil ujroh, akad mudorobah, atau akad mudorobah mustarokah. Nah, akad wakalah bil ujroh, akad mudorobah dan mudorobah mustarokah ini juga bisa digunakan di koperasi, gitu ya. Digunakan di koperasi, akad wakalah bil ujroh, akad mudorobah, dan akad mudorobah mustarokah. Akad wakalah bil ujroh, mudorobah, dan mudorobah mustarokah ini bisa digunakan di perbankan, begitu. Jadi pengelola diserahkan nasabah kepada perusahaan asuransi, atau nasabah kepada koperasi, atau nasabah kepada perbankan syariah, itulah yang kemudian berbeda. Baik. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ini masih ada pertanyaan lagi? Ada dari Iqbal. Apakah ada aturan main ke pengelola dana tabarruk Apakah ada aturan main pengelola dana tabarruk? Terus investasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap dana yang terkumpul tersebut? Contoh di kasus-kasus asuransi BUMN. Ya. Ya. Jadi yang pertama, apakah ada aturan main pengelola dana tabarruk? Ada aturan main. Aturan main itulah yang dicantumkan di dalam akad,
akad antara nasabah asuransi dan pengelola asuransi, gitu ya. Ya, al-mu'minuna inda syurutihim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mukmin itu diterjemahkan dalam bentuk akad, akad yang kemudian melindungi nasabah dan kemudian akad yang juga melindungi perusahaan asuransi, gitu ya. Kemudian akad yang melindungi dana tabarruk yang diberikan kepada perusahaan asuransi. Nah, ini akad tersendiri, gitu ya. Nasabah ada dibuat sedemikian rupa, begitu ya, aturan main telah disampaikan di dalamnya, kemudian sanksi juga sudah disebutkan di dalamnya, kemudian bagaimana dana itu dikelola, itu nasabah bisa memberikan syarat. Sepertinya Ustadz keluar lagi ya. Harap bersabar ya. Ini memang jam-jam lalu lintas internet agak padat ya jam sekian. Baik, Afwan Ta'ila? Ya, terdengar Ustadz. Ya, ya. Nah, bahkan nasabah itu kita memberikan syarat pengelolaan investasi dananya yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi menggunakan nama akadnya adalah musyarakah muqayyadah. Musyarakah yang terbatas. Jadi saya mau kasih dana, ini dana tabarruk. Tapi kalau misalnya ngana mau mengelola, hanya boleh ngana kelola menggunakan akad murabahah misalnya. Itu bisa. Karena akad murabahah itu akad yang paling aman. Begitu ya. Keuntungannya jelas. Akad murabahah itu. Nah, bisa nasabah melakukan hal seperti itu atau menggunakan musyarakah mutlaqah gitu ya. Mudharabah mutlaqah. Jadi betul-betul diberikan keleluasaan kepada perusahaan investasi untuk kemudian mengembangkan investasi sesuai dana yang kemudian kita serahkan. Begitu ya. Jadi masing-masing itu memiliki aturan main gitu ya. Maka di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah atau asuransi misalnya, itu OP-nya itu juga betul-betul diteliti. SOP-nya betul-betul dipelototi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga meminimalisir terjadi human error gitu ya, dan meminimalisir terjadi kesalahan apabila kita telah mengelolanya gitu ya berdasarkan usaha manusia, maka pengelolaan ini insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya memang yang harus kita akui juga pada saat ini, perbankan syariah itu rata-rata lebih banyak menggunakan akad tijarah dibanding akad bagi hasil, gitu ya, akad mudharabah. Padahal sejatinya semangat syariah itu adalah semangat bagi hasil mudharabah, gitu ya. Tetapi gitu ya. Cuma semangat bagi hasil itu betul-betul menggunakan dirasatul jadwa. Ketika kita mau berinvestasi, kita datang betul melihat orang yang mau kita investasi itu, dia misalnya punya toko, dilihat tokonya, perkembangannya dan lain sebagainya. Ada namanya uji petik ya, untuk kemudian menurunkan konsep bagi hasil dalam investasi. Makanya memang sampai perbankan syariah itu rata-rata 50% akadnya adalah akad murabahah. Harapannya ke depan, insya Allah ketika masyarakat ini semakin amanah, masyarakat ini semakin produktif, akan tumbuh sendirinya semangat syariah itu, yaitu semangat bagi hasil, sehingga harapannya adalah ke depan konsep bagi hasil itu yang
menjadi dominan di perbankan syariah 75%, dan sisa 25%-nya itu adalah tinggal konsep-konsep murabah dan akad-akad yang lainnya, jasa perbankan. Ya, terima kasih. Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya Ustaz ini, karena saya kan ya orang kesehatan ya. Terkait ini, kan kalau misal di kesehatan kan asuransinya itu ya, mayoritas orang itu gunakan BPJS ya. Nah, kalau saya mengamati secara tekstual kan memang masih banyak konsep dari BPJS itu yang tidak tidak sesuai lah dengan syariat. Namun di satu sisi secara konteks bahwa dia itu sangat ya bahasanya mungkin manfaatnya banyak ya bagi orang-orang Gimana? Halo? Gimana? Terkait Ustadz BPJS Ustadz. Asuransi kesehatan BPJS. Ya, terputus tadi. Ya. Aduh, tunggu. Ustadznya keluar lagi. Ya, afwan Ustadz. Sudah terdengar? Nah, terkait pertanyaan saya Ustaz terkait BPJS Ustaz sebagai asuransi kesehatan ya. Kan secara konteks memang itu kalau kita lihat ya masih banyak ya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Namun di dalam secara konteksnya atau fungsinya ya mungkin banyak sekali diterima manfaatnya oleh masyarakat gitu, terutama orang-orang yang sakit ya. Meskipun pada tenaga medis atau dokter itu ya ada yang merasakan manfaat, ada juga yang merasakan ruginya BPJS tersebut. Bagaimana harusnya kita bersikap terhadap monopoli BPJS itu untuk sebagai asuransi kesehatannya kita, Ustaz, di Indonesia? Jadi menarik ini menjawab ini ya, gitu ya. Pertama, jawaban yang saya berikan terkait dengan BPJS ini adalah antum browsing hasil fatwa MUI terkait dengan BPJS, ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, gitu ya. Sebab ini sempat menjadi polemik antara halal dan haramnya. MUI bersikap tertentu dan ada ormas Islam juga yang kemudian bersikap tertentu. Nah, intinya seperti ini, gitu ya. Di dalam Islam itu ada sebuah kaidah yang menyebutkan begini, ma la yudroku kulluh, la yutroku kulluh. Sesuatu apabila kemudian kita tidak sanggup untuk membuatnya menjadi 100% sesuai dengan keinginan kita, maka sesuatu itu juga tidak kemudian kita tinggalkan 100%. Ya. Sebagai contoh, ada namanya BUS, ya, Bank Umum Syariah, dan ada namanya UUS, Unit Usaha Syariah. Nah, bank-bank konvensional dulu, dalam aturan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah, boleh membuat UUS, bukan bank umum, gitu ya. Jadi Bank Mandiri bikin UUS, Unit Usaha Syariah, namanya Bank Syariah Mandiri. BNI, bank konvensional, sebagai bank umum, tidak bisa membuat bank umum syariah dulu, bikin unit usaha syariah, namanya BNI Syariah. Nah, permodalan yang ada di dalam misalnya pengelolaan bank-bank ini sempat menjadi polemik. Misalnya, ada bank BPR misalnya, yang mau konversi ke syariah. Sudah mengetahui riba itu haram, sudah mengetahui bahwa dana yang kemudian kita kembangkan adalah harus dana-dana yang halal, sehingga mau konversi. Nah, sementara ketika dia mau mengkonversi, modal yang digunakan bank tersebut kan masih dari modal konvensional yang sebelumnya, yang menggunakan dana riba. Nah, bagaimana? Apakah kita tidak kemudian merubahnya bank itu menjadi syariah, ya? Sementara wujud dari bank syariah itu penting buat masyarakat dalam mengentas. Ketika kemudian bank itu dikonversi, masih menggunakan modal yang kemudian sebelumnya adalah modal riba. Dan di dalam kaidah ada yang disebut at-tabi.
ketika sesuatu itu awalnya adalah konvensional, menggunakan riba, maka keikutsertaan hal lain yang terhadap hal tersebut juga akan menjadi sesuatu yang terkait dengan riba. Nah, tetapi Dewan Syariah Nasional kita, para ulama kita menggunakan kaidah ini. Ma la yudroku kulluh, la yutroku julluh. Ketika kita tidak bisa melaksanakan semuanya 100%, kita juga tidak bisa meninggalkan semuanya 100%. Sebab penjaminan kesehatan itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal kita makin dekatkan kepada nilai-nilai syariat. Nah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah 13 tahun, begitu ya, beribadah di Masjidil Haram yang masih ada patungnya, masih ada berhala-berhala yang kemudian ada di dalamnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak meninggalkan ibadah karena ada patung itu, tapi meninggalkan ibadah dengan intens, melakukan perubahan sehingga suatu saat nanti akan tercipta sesuai dengan keinginan kita semuanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjaminan sosial ini, terutama jaminan kesehatan dan lain-lain. Baik. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Dan juga materinya sangat menarik ya. Apakah dari partisipan masih ada yang ingin bertanya? Mungkin yang terakhir, secara langsung boleh. Baik, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhir. Halo? Halo? Ya, Pak Mariono ini ketiga. ya, betul. Begini, saya mau tanya tentang syariah. Karena gini, di desa kami itu ada namanya Gapoktan Sumberani Jaya, membuat unit usaha LKM, Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis, dan itu menggunakan sistem bank konvensional. Nah, kami itu ingin merubah menjadi syariah. Nah, itu caranya bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Langsung aja, Ustaz. Baik. Ini namanya lembaga keuangan. Kalau misalnya di dalam syariah itu namanya lembaga keuangan mikro syariah, gitu ya. Lembaga keuangan mikro syariah. Nah, lembaga keuangan mikro syariah ini yang saat ini dikonversi menjadi BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Gitu. Jadi ketika LKM itu mau dirubah ke syariah, bisa dirubah konsepnya namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, konsep Baitul Mal wa Tamwil ini ada 3, begitu ya. Kalau seandainya mau dikonversi ke syariah, maka konsep ada 3. Konsep mengumpulkan dana yang sebelumnya dilakukan oleh LKM, ketika kemudian dirubah menjadi BMT, maka konsep mengumpulkan dananya menggunakan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah itu adalah dana yang dikumpulkan dari desa itu, dana dikumpulkan dari masyarakat desa itu, dikumpulkan di BMT, kemudian dibuat perjanjian bagi hasil. Gitu ya. Jadi perjanjian itu bukan kemudian diterapkan kepada masyarakat, langsung dipatok. Tidak boleh. Kalau dipatok itu berarti konvensional. Kalau tidak dipatok berarti syariah. Jadi ketika rakyat itu memberikan, masyarakat desa memberikan dananya, begitu ya, kemudian dibikin akad. Nah, disepakati masyarakat desa kalau untung akan dapat berapa. Kemudian pengelola LKM atau Baitul Mal wa Tamwil itu akan dapat berapa. Itu tekniknya namanya teknik mudharabah, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembiayaan. Nah, pembiayaannya tadi seperti bisa murabahah, bisa juga kemudian mudharabah, menginvestasikan. Yang terpenting semangatnya adalah pembiayaan itu aman, ya. Yang kedua dan yang ketiga, pembiayaan itu tidak ada mengandung unsur yang haram. Objeknya tidak boleh haram. Begitu ya. Sifatnya tidak boleh haram, tidak ada riba dan lain sebagainya. Kemudian kalau seandainya mau lebih jauh, maka
biasanya konsep Baitul Mal wa Tamwil ini lebih didekatkan kepada koperasi syariah. Jadi kalau saya mau mengusulkan, bentuknya adalah Baitul Mal wa Tamwil, BMT, tetapi menggunakan konsep koperasi syariah. Dan konsep koperasi syariah itu sudah ada pedomannya namanya InBook. Ya, InBook itu ada buku besarnya yang kemudian mempedomani lahirnya sebuah BMT. Jadi Bapak tinggal kemudian melihat InBook ini sudah ada akad-akad semua di dalamnya, gitu ya. Bagaimana konsep akadnya, bagaimana konsep perjanjiannya itu sudah ada di dalamnya. Setebal ini gitu InBook. Nah, InBook ini kemudian terkoordinasi dengan pusat. Jadi rata-rata BMT itu saat ini menggunakan InBook. Jadi ketika mau konversi itu sangat mudah, begitu ya. Konversinya menggunakan dari LKM berubah menjadi BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Konsepnya adalah koperasi syariah. Pedomannya adalah bisa bertanya kepada dinas koperasi setempat, gitu ya. Sebab aturan dari Kementerian Koperasi terkait dengan syariah itu sudah ada. Jadi Bapak tinggal datang ke dinas koperasi setempat untuk proses pengalihan itu dari LKM menjadi BMT, dan saya sangat menghargai begitu ya semangat hijrah ini dari konvensional menuju syariah. Dan saat ini yang paling sehat sebenarnya adalah ketika konsepnya sederhana. Bank syariah itu konsep mengumpulkan dana dan mengelola dana itu sama. Ya. Coba dibayangkan misalnya ketika menggunakan konsep konvensional, menggunakan konsep ribawi. Ketika kita mengumpulkan dana, torong so janji dulu sama nasabah. Keuntungannya 50%. Jadi ketika kita mengumpul nasabah itu, masyarakat mengumpulkan 100.000, torong harus kasih dia 150. Sementara kita mau menghasilkan 50 tambahan bagi nasabah ini kan harus kita kelola lewat investasi, gitu ya. Nah, ada nggak investasi yang menjamin langsung bahwa akan mendapatkan keuntungan 50%? Tidak ada, gitu. Investasi yang menjamin keuntungan 50%. Nah, bedanya dengan konsep syariah adalah dan pengeluaran dana seimbang. Yang terjadi di dalam konsep ribawi terkadang pengumpulan dana dengan pengeluaran dana tidak seimbang, sehingga apa? Yang terjadi itu kolaps. Beberapa bank ketika kemudian terjadi krisis ekonomi, banyak yang kemudian gulung tikar, sehingga tidak kuat. Begitu. Nah, ketika Bapak kemudian merubah menjadi BMT, itu menjamin juga kekuatan proses pelaksanaan BMT itu nantinya. Baik, terima kasih. Itu Pak Mariono. Ya. Nanti silahkan datang langsung saja ke dinas koperasi setempat ya, dan menyampaikan niatnya, begitu. Kemudian nanti dinas koperasi setempat yang akan memberikan arahan selanjutnya, begitu. Konsepnya adalah Baitul Mal wa Tamwil, dan peraturan Menteri Koperasi tahun 2016 itu sudah ada yang mengatur koperasi syariah, dan itu lebih mudah bagi masyarakat pelaksanaannya, insya Allah.